Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, kembali lagi bersama Mr. Kaco di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kita akan membahas topik yang menarik Bapak Ibu, bahwasanya di kurikulum baru SMP dan SMA bisa lulus dalam tempo 2 tahun Bapak Ibu, dimana kita ketahui umumnya kan 3 tahun, tapi bukan menggunakan sistem akselerasi Bapak Ibu ya. Selama ini kita mengenal sistem aksel, itu berbeda. Bagaimana caranya? Caranya dengan menerapkan sistem SKS Bapak Ibu, sistem kredit semester. Kita mengenal ini di jenjang perkuliahan. Ternyata di kurikulum paradigma baru ini dimungkinkan untuk menerapkan SKS di jenjang SMP dan SMA. Nah, baik, kita akan bahas lebih lanjut Bapak Ibu, masih dengan Mr. Kaco. Kita cek dulu di keputusan Menteri Pendidikan ya, keputusan Mendikbudristek nomor 371 tahun 2021 tentang program sekolah penggerak. Kenapa tentang program sekolah penggerak? Karena untuk saat ini kurikulum baru ini diterapkan di sekolah-sekolah penggerak. Ada 2.500 sekolah penggerak yang ditunjuk oleh kementerian melalui seleksi tentunya ya, yang menerapkan kurikulum baru ini Bapak Ibu. Nah, dalam peraturan ini ya, kita mulai dari struktur kurikulum SMP Bapak Ibu ya. Kita mulai dari struktur kurikulum SMP. Dalam peraturan ini di struktur kurikulum SMP ada poin yang menjelaskan Bapak Ibu. Beban belajar dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau sistem kredit semester atau SKS. Nah, sistem paket itu apa? Sistem paket itu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum yang seperti saat ini diterapkan di sekolah-sekolah. Itu sistem paket Bapak Ibu. Tidak ada sistem siswa belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya, sesuai dengan kemampuannya, seperti itu. Berbeda dengan SKS. SKS itu adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan pendidikan. Nah, ini perbedaannya. Kalau sistem paket, ya semua tetap paling normal 3 tahun. Tapi kalau sistem SKS itu bisa 4 semester Bapak Ibu sudah tuntas pembelajaran dari seorang siswa yang pembelajarannya relatif cepat. Itu bisa 2 tahun sudah selesai. Nah, ini untuk jenjang SMP. Sekarang kita cek struktur kurikulum SMA Bapak Ibu. Untuk jenjang SMA pun sama. Ya, sama. Beban belajar dapat dilaksanakan sistem paket atau sistem SKS. Jadi sama dengan SMP, bisa tuntas dalam 4 tahun. Nah, pertanyaan kita selanjutnya tentunya adalah bagaimana sistem SKS itu tuntas dalam 4 tahun itu seperti apa? Nah, kemudian adakah sekolah di Indonesia yang saat ini menerapkan sistem SKS Bapak Ibu? Nah, kita akan bahas 2 pertanyaan ini Bapak Ibu. Nah, terkait aturan SKS Bapak ya, sistem SKS, ternyata ada peraturan menterinya juga, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 2014. Nah, ternyata regulasi ini sejak 2014 sudah ada. Dan memang ketika kita cek di media-media, sudah ada beberapa sekolah jenjang SMA terutama yang menerapkan sistem SKS. Artinya, SKS ini sudah bisa sebenarnya berlaku sejak kurikulum 2013. Jadi di kurikulum paradigma baru itu, kebijakan SKS ini tetap dilanjutkan. Bahkan secara tersurat dijelaskan dalam peraturan tadi yang kita sudah bahas tadi Bapak Ibu. Peraturan ini tentang penyelenggaraan sistem kredit semester atau SKS Bapak Ibu pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, di pasal 5 dijelaskan bahwa satuan pendidikan yang memiliki akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional dapat menerapkan SKS. Jadi syarat pertamanya adalah harus sekolah yang akreditasinya A. Yang kedua, penerapan SKS ini bisa diterapkan di jenjang SMP dan SMA, MA, SMK, atau MAK. Jadi SMP sederajat dan SMA sederajat. Jadi SD belum bisa Bapak Ibu ya, hanya bisa mulai di jenjang SMP dan SMA sederajat. Dan nanti di pasal 6 disebutkan juga nanti ketika sistem SKS otomatis ada guru pembimbing akademiknya ya. Seperti kuliah kita ada dosen pembimbing akademik, sama pun di SMP SMA ketika menerapkan sistem SKS harus ada pembimbing akademiknya. Nah, terkait pengaturan beban belajar di sini di pasal 7 disebutkan pengambilan beban belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 3 menggunakan kriteria prestasi yang dicapai pada satuan pendidikan sebelumnya untuk pengambilan beban belajar pada semester 1.
IP yang diperoleh pada semester sebelumnya untuk pengambilan beban belajar pada semester berikutnya. Jadi untuk belanja mata pelajaran ya, kalau kita istilahnya kita di kuliah belanja mata kuliah atau memprogram mata kuliah itu tergantung dari capaian IP yang dicapai pada semester sebelumnya. Di sini di pasal 8 contoh untuk jenjang SMP. Ketika IP pada semester sebelumnya misalnya mencapai 2,67, maka dia bisa mengambil beban belajar maksimal 40 jam saja. Tapi kalau IP-nya antara 2,67 sampai 3,3 bisa mengambil 48 jam pelajaran. Dan seterusnya. Paling tinggi ketika misalnya 3,66 IP-nya, maka bisa mengambil beban belajar 64 jam pelajaran. Jadi menyesuaikan dengan IP yang diraih pada semester sebelumnya. Otomatis ketika misalnya salah seorang siswa IP-nya tinggi, misalnya 3,66, artinya dia akan lebih cepat selesai tuntas belajarnya dibanding teman-temannya yang IP-nya mungkin 2,67, karena dia hanya bisa belanja 40 JP saja. Sementara yang 3,66 bisa belanja memprogram mata pelajaran 64 JP. Ya, istilah belanja ini adalah istilah memprogram mata pelajaran ya. Kalau di perkuliahan kita biasa menyebutnya belanja mata pelajaran, tapi bukan dalam konsep membeli ya, tidak. Maksudnya memprogram. Jadi belanja itu hanya istilah saja. Kata lain dari memprogram mata pelajaran. Jangan sampai disalahpahami, dianggap ada transaksi membeli mata pelajaran. Itu tidak, bukan itu maksudnya ya. Terutama adik-adik yang mungkin menyimak video ini jangan sampai salah paham. Begitupun dengan jenjang SMA Bapak Ibu ya. Memprogram mata pelajaran di semester selanjutnya itu menyesuaikan dengan capaian IP atau indeks pencapaian di semester sebelumnya. Nah, Bapak Ibu ketika ingin mendalami tentang sistem SKS bisa membaca peraturan ini, Permendikbud 158 tahun 2014. Sekarang kita ke pertanyaan kedua, adakah sekolah di Indonesia yang saat ini menerapkan SKS? Jawabannya ada Bapak Ibu, sudah ada beberapa sekolah yang menerapkan. Ini kami kutip dari media nasional pikiranrakyat.com. Di SMA 1 Bandung, ini berita yang dimuat tahun 2019 Bapak Ibu, baru beberapa 2 tahun yang lalu seperti itu. SMA 1 Bandung terapkan sistem SKS, memungkinkan siswa lulus lebih cepat. Nah, dalam berita ini, 2 paragraf pertama menjelaskan tentang perbedaan sistem akselerasi atau Aksel dengan sistem SKS, karena ternyata berbeda. Kalau sistem akselerasi itu adalah siswa-siswa yang tanda kutip cerdas dan bernilai tinggi ya, memperoleh nilai-nilai tinggi, itu mendapatkan materi pembelajaran yang dipadatkan Bapak Ibu, sehingga siswa yang ikut Aksel biasanya lebih lambat pulang karena materi itu dipadatkan, sehingga 2 tahun mereka bisa lulus. Kalau di sistem SKS ini sedikit berbeda dengan Aksel. Nah, kalau sistem SKS ini berbeda dengan sistem akselerasi. Ini dijelaskan oleh kepala sekolah di SMA 1 Bandung di bagian bawah sini. Semua siswa startnya sama, ya, startnya sama. Namun bagi siswa yang memang belajarnya lebih baik akan mendapatkan materi-materi baru lebih cepat dibandingkan teman-temannya. Namun berbeda dengan akselerasi, dalam hal ini tidak ada pemadatan materi secara khusus. Jadi semua tergantung siswanya sendiri. Semakin ia baik dalam belajar, semakin banyak materi pelajaran yang bisa ia selesaikan dengan cepat, sehingga ia akan lulus dengan cepat pula. Bahkan disebutkan di sini bisa lulus hanya dalam 4 semester saja. 4 semester kan itu 2 tahun Bapak Ibu. Nah, seperti ini sistem SKS. Jadi sudah diterapkan di beberapa sekolah, contohnya di sini SMA N 1 Bandung. Nah, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa sistem SKS ini sebenarnya sudah ada sejak adanya Permendikbud 2014 tadi. Cuma memang belum secara umum diterapkan di banyak sekolah seperti itu. Nah, kabar baiknya di kurikulum baru ini dikuatkan Bapak Ibu, bahkan dalam peraturan sekolah penggerak itu disebutkan secara transparan, secara tersurat bahwasanya bisa menggunakan sistem SKS. Nah, terkait regulasi SKS Bapak Ibu bisa cek tadi peraturan tahun 2014 yang kami sudah tampilkan. Nah, sekarang bagaimana tanggapan Bapak Ibu terkait sistem ini? Silakan kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.